Puji syukur kepada Tuhan, kita boleh berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam saat teduh bersama. Selamat pagi dan shalom. Kita bertemu di edisi Minggu 4 Juli 2021 dan firman Tuhan kita akan baca dari 2 Samuel 5 ayat 1 sampai 10. Mari kita berdoa. Pada minggu pagi ini, dalam minggu raya kami datang bersyukur, kami memuji nama-Mu ya Bapa. Engkau boleh menuntun kami sampai pada hari ini dan kami bersyukur menyambut hari baru karunia Tuhan. Pagi ini kami menyiapkan hati kami diisi kebenaran-kebenaran Tuhan. Karena itu sampaikanlah isi hati-Mu Bapa kepada kami. Kami terus bertumbuh dan menjadi kokoh dan kuat memuliakan Allah. Dan kami melakukan kebenaran-kebenaran Tuhan dalam hidup kami. Berfirmanlah kepada kami. Ampuni dosa kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. 2 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai 10. Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem, menyerang orang Yebus, penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpan akan mengenyahkan engkau." Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk kemari. Tetapi Daud berebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata pada waktu itu, "Siapa yang hendak memukul kala orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu." Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. Sebab itu orang berkata, orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk bait. Dan Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya kota Daud. Ia memperkuatnya sekelilingnya mulai dari Milo ke bagian dalam. Lalu makin lama makin besar kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Amin, firman Tuhan. Tema kita hari ini, utusan yang diberkati. Sahabat terkasih, utusan adalah orang atau sekelompok orang yang membawa kuasa dari yang mengutus untuk disampaikan kepada orang atau kelompok. Biasanya seorang yang menjadi utusan memiliki nilai plus tersendiri. Apakah mereka paling cakap, paling teliti, paling cekatan, dan masih banyak lagi. Menjadi utusan pernah dilaksanakan oleh Daud. Daud yang sejak awal menjadi pemimpin segala gerakan orang Israel atas pemerintahan Raja Saul, hingga Tuhan sendirilah yang berfirman agar Daud menjadi raja atas Israel. Itulah yang membuat para tua-tua Israel datang menghadap raja di Hebron agar Daud diurapi menjadi raja atas Israel. Daud diurapi pada saat usia 30 tahun dan dia memerintah atas Yehuda dan Yerusalem dalam masa kepemimpinan yang berbeda dan tergolong cukup lama. Setelah diurapi menjadi raja oleh tua-tua Israel, kemampuan Daud dalam memimpin diuji dengan merebut kota Yerusalem. Orang-orang Yebus, penduduk kota itu, ternyata meremehkan dia. Namun Daud berhasil merebut kubu pertahanan Yerusalem, yakni Sion. Daud kemudian menjadikan Sion sebagai tempat kediaman dan memperkuat kubu pertahanan itu dengan namanya sendiri, kota Daud. Dan Raja Daud semakin diberkati oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, sama seperti Raja Daud yang menjadi utusan Tuhan yang mau mendengar dan menerima pengutusan itu dengan senang hati,
Tuhan juga mau memakai kita sebagai utusannya di tengah-tengah lingkungan kita, keluarga, dan di mana saja Ia mengutus kita menjadi pelayannya. Tuhan akan terus memberkati kita sebagai utusannya. Karena itu taatlah kepada Tuhan. Amin. Mari bersama kita berdoa. Syukur bagimu ya Allah untuk kasih dan anugerah-Mu, untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Menjadi kekuatan bagi kami semua, bahwa dengan kasih Allah mempercayakan dan mengutus kami untuk melakukan setiap hal di tengah-tengah lingkungan, pekerjaan, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami meyakini bahwa Tuhan memberkati kami dalam setiap tugas, pelayanan, dan utusan itu. Dan biarlah boleh berhasil dan berbuah, dan demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang Maha Kasih dalam sorga, kami berdoa untuk perjalanan kami hari ini. Kami memohon penyertaan dan kasih Tuhan. Kami memohon kasih setia Tuhan memperlengkapi kami dan menyiapkan hati kami semua boleh mempersekutukan diri dalam ibadah hari Minggu Gereja Toraja Jemaat Tangerang dalam pelayanan ibadah live streaming. Jemaat ada di rumah masing-masing. Kiranya dengan persekutuan secara virtual, kami bersama-sama mempersembahkan hidup ini dan memuliakan Tuhan di hari Minggu Raya ini. Jauhkan kami dari setiap gangguan-gangguan, halangan, dan rintangan. Berkati hamba-Mu, majelis gereja, petugas-petugas, berkati jaringan internet, sehingga semuanya itu menjadi alat di tangan Tuhan untuk memuliakan Tuhan hari ini. Berkati umat Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada. Jika ada yang bersyukur hari ini karena ulang tahun keberhasilan dalam berbagai bentuk, Tuhan sempurnakan kesyukuran mereka. Yang sakit sembuhkan, yang berduka hiburkan, yang lalai ketuk batin mereka. Yang dalam masa tua kuatkan mereka semua Bapa yang menghadapi pergumulan-pergumulan hidup. Kuatkan dan teguhkan iman mereka. Kami mendoakan seluruh pemerintah kami dari pusat hingga ke daerah-daerah terus memikirkan bangsa dan negara ini. Bagaimana bangsa ini boleh keluar dari tekanan pandemi COVID-19. Berkati semua satuan tugas COVID-19, TNI Polri, semua para medis, para dokter, tenaga-tenaga rumah sakit, berkati dalam melayani, dalam berkarya, terutama fokus pada bagaimana wabah ini boleh diatasi dengan baik. Karena itu berkati pelaksanaan vaksin ya Bapa, terus berjalan dengan baik dan lancar, bahkan jaga kami semua umat-Mu. Kami boleh dijauhkan oleh wabah COVID-19. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami, ini syukur kami, persembahan kami pada pagi hari ini di hadapan-Mu. Sempurnakan ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah saat teduh kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Selamat pagi, selamat beribadah. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.